di Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi panas. Tentunya di edisi inspiratif. Betul sekali, hari ini luar biasa ya, Iya, Vin ya. pastinya selalu luar biasa Titi. Betul Karena kita ada sekali. di edisi inspiratif. Ya, kita akan menghadirkan satu narasumber yang luar biasa tentunya di dunia perfilman. Iya, pastinya dari asli Kabupaten Klaten. Betul sekali, dia itu ya, kita spill dikit gak apa-apa ya. Dia suka film dari SMK, Vin, karena Wow. SMK sama gua gitu. Wow, apa iya? Oh apa kamu iya, diakui teman? enggak diakui, sekarang kan dia udah gini gitu, gue apa gitu ya. Ubi-ubian. Dia udah bikin beberapa film pendek, Ya. banyak banget. Apa aja itu, Titi? Ada Topa Pendem. Oh ya, oke. Terus ada Lila No, itu. Dan juga yang paling baru nih, bagus banget, ada Kemanten ya? Kemanten. Iya, Kemanten. Dan penasaran seperti apa dia, siapakah dia ya? Ayo, langsung kan? saja. Kita saksikan VT berikut ini. Imam Syafi'i, seorang pemuda asal Klaten yang memiliki ketertarikan di bidang perfilman, memulai perjalanannya di usia yang masih terbilang muda. Berawal dari mengikuti ajang film festival lokal yang pada akhirnya lolos di event Festival Film Indonesia atau FFI 2020, yaitu film Kemanten. Tentunya banyak kisah perjalanan yang membuat Imam Syafi'i menjadi seperti sekarang ini. Apa rahasia di balik kesuksesan seniman yang satu ini? Imam Syafi'i, sang sutradara muda yang senang berbagi cerita. Penasaran seperti apa yang akan kita perbincangkan dengan siapa? Ya, ini kita sudah ada teman kita yang hadir di studio ini, ada Imam Syafi'i SSN. Luar biasa. Teman-teman, yuk. Meriah ya. Hari ini gayanya Iya, luar benar. biasa sekali ya, Vin ya. Seperti dengan budayawan gitu ya. Ember. Seperti budayawan rambut gondrong. Dan dia topi. sangat bahagia hari ini karena datang di Kuping Panas ditemenin seseorang yang sangat spesial. Spill nggak nih? Aduh, fansnya Imam Syafi'i langsung pudar nih, Mas. Iya. Oke, gimana kabarnya Mas Imam Syafi'i? Iya, terima kasih para pemangku kepentingan. Waduh. Bahasanya sangat dramatis ya. Angel ini. Iya, Bahasanya dramatis sekali. Iya, sudah memberikan waktu untuk ngobrol, bincang-bincang gitu kan. Iya. Ya, kabarnya baik, tapi semakin dewasa ya semakin tambah banyak problematika dan ya harus dijalani dengan sehat walafiat. Betul. Gitu. Ngomong-ngomong, ini mau lanjut S2 ya ini ya, atau on Iya. progress ini? On progress, aku ya baru semester 1 di S2 ini gitu. Kebetulan ini juga program beasiswa juga, jadi saya Luar tadinya biasa. kalau nggak dapat ya nggak kuliah aja. Gitu. Nanti kita lihat makin panjang nanti. Tapi S2-nya di mana itu? Iya, S2-nya sih aku ambil isi Solo, S2 soalnya aku ambil akreditasinya. Nanti kan supaya bisa ngejar doktoral di S3 harus akreditasi harus bagus. Wow, udah berpikiran ke S3 Kayaknya juga ya. Saya ambil S2 di Solo dan mencakup, kan Solo kan banyak budayanya gitu. Dan ketika saya sekolah S1 di IKJ, saya banyak mengalami shock kultural gitu. Jadi shock yang wow gitu. Akhirnya pulang ke Solo, aku rencana memang pengen di Solo sekaligus ngembangin komunitas film Klaten. Oh, biar deket gitu ya Iya, sebenarnya, biar deket jadi karena gitu. mobilitas kan biar deket gitu. Soalnya kalau nggak anak-anak muda, siapa lagi yang memangku sinas-sinas di daerah gitu. Kenapa kok akhirnya lari ke akademisi gitu? Maksudnya udah ada planning untuk ke S2 terus kemudian doktoral dan lain-lain kan? Sebenarnya apakah dibedakan di film itu antara praktisi sama akademisi? Sebenarnya kenapa saya memilih akademisi lagi? Yang pertama adalah komunitas ataupun sebuah perkumpulan kalau ada pentolannya itu yang punya cara pemikiran yang lebar tentang dunia keilmuan film, itu akan kayak kamu menyebarkan hal-hal yang baru bagi mereka yang otodidak gitu. Kenapa saya mengambil ini? Karena saya dituntut menjadi promotor waktu itu sama Dewan Kesenian Klaten untuk jadi kamu sekolah yang tinggi nanti ajarin adik-adik yang lain gitu. Jadi saya pikir dengan adanya
derajat itu bukan tentang titel tapi faktor pendidikan itu akan jadi mempengaruhi bagaimana pola pola sinias untuk bisa bekerja ke depan melalui film, bahwa mengenalkan film bukan hanya tentang job desk atau mengenai apa, tapi film adalah industri. Oke, nah tunggu dulu ya Vin dan Mas Imam karena kita akan saksikan pesan-pesan berikut ini. Jadi gini guys, hari ini gue mau mampir ke rental kamera terlengkap di Klaten, yaitu Limelight Rental Kamera. Rencananya gue mau sewa 7 hari 7 malam. Kira-kira bisa nggak ya? Mbaknya cantik nih. Aku pilih-pilih alat yang mau ku sewa. Dan ternyata di sini nggak cuma nyewa kamera dan lensa aja loh. Ada flash, audio, action cam, stabilizer, lighting, monitor, aksesoris dan lain-lain. Karena mbaknya ramah, langsung gue bayar lunas deh. Lah, ternyata dapat diskon nih. Apa? Gue angkut deh mbaknya. Tanda-tanda alatnya maksudnya. Yuk, ke Limelight Rental Kamera. Jadi gini, Mas Imam Syafi'i, Ya. bagaimana membedakan antara praktisi film sama akademisi film? Sebenarnya praktisi film sama akademisi film itu disiplin ilmunya beda ya. Kalau praktisi kita belajar dari praktek kita akhirnya tulis ke teori, tapi kalau akademisi teori dilanjutkan ke praktek gitu. Memang agak rumit ya kalau ngomongin praktisi dan akademisi. Kita harus ada di tengah-tengah itu. Gitu. Kalau ada banyak studi kasus teman-teman saya di Jakarta, dia teori ketika buat karyanya dia saklek, dia akhirnya tidak bisa mengembangkan teori itu menjadi praktek ataupun akademisi gitu. Jadi akhirnya pengkaryaan stuck, ya berarti ya. Jadi harus di tengah-tengah, kita nggak bisa nyampingin teori, kita nggak bisa nyampingin praktisi gitu. Jadi harus di tengah-tengah. Soalnya banyak kejadian, apalagi kalau yang otodidak, praktisi kayak gitu, bikin film, dia nggak bisa mempertanggungjawabkan karyanya. Ditanyain ini, ya aku buat aja gitu. Cocokologi barat kayak gitu. Nah, akhirnya kan kita nggak bisa memperkenalkan dasar-dasar bagaimana sih teori ini berkembang sampai praktek gitu. Makanya kenapa akhirnya praktisi dan akademisi itu harus jalan beriringan, itu gunanya itu. Kalau nggak boleh berat sebelah, jadi harus seimbang. Oke, tadi kan kita sudah tahu ya mengenai sosok Imam Syafi'i. Nah, kita kan pengen tahu juga perjalanan Imam Syafi'i. Dari awal itu kan jadi asisten sutradara di DJF untuk movie, dari jendela SMP izinkan aku menari. Nah, itu boleh diceritain tuh seperti apa ya Imam? Oh, tiba-tiba langsung jadi muncul itu menjadi Astrada. Astrada itu nggak tim gimana? acting dulu atau clip on masangi apa cameo. Langsung ya, langsung Astrada. luar Gimana itu biasa. ceritanya? Apa orang dalam Mas? Kayaknya karena budaya sekarang untuk menjadi asisten sutradara di industri film, khususnya di komersil, itu yang dulu itu pernah ada pepatah, dosen saya itu ngomong kalau mau jadi Astrada dulu itu harus minimal jadi creeper atau apa dulu selama 7 kali di film panjang lain gitu. Tapi karena perubahan budaya sekarang, akhirnya Astrada itu dilihat dari banyaknya unsur. Kayak contohnya kalau saya dilihat waktu itu karena karya-karya saya yang mengindonesiakan gitulah, mengindonesiakan. Ada salah satu karya-karya saya yang masuk festival dan akhirnya dikenal di kampus gitu kan. Banyak anak nasional kampus merekomendasi nih, ada anak ini baru nih prestasinya oke, kayaknya harus diajak gitu. Sebelum dari jendela SMP saya Astrada 1, saya dulu pernah jadi Astrada 1 juga, tapi untuk film Jo Sahabat Sejati. Kemarin tanggal 11 Agustus baru tayang. Itu film tentang kuda, bagaimana saya mengastradai sosok kuda hewan gitu. Jadi filmnya nggak ada manusianya, cuma kuda aja gitu. Jadi bagaimana saya harus hidup 3 bulan sama kuda gitu, tidur sama kuda dan lain-lain. Akhirnya dari pengalaman pertama saya ukir, akhirnya saya kasih ke porto saya ke dari jendela SMP. Akhirnya dari jendela SMP menarik saya waktu itu untuk terjun langsung ke filmnya. Sebelum itu saya kan garap sinetronnya. Jadi kayak memang ada tahap ya iya, sebenarnya. Tahap, nggak bisa instan gitu. Kalau mau terjun industri itu kita harus prihatin ibarat. Prihatin jadi apa? Hanya waktu itu saya jadi Astrada 3 di FTV, entah itu ada FTV Azab, ada Cinta-Cintaan gitu, saya babat semua gitu di Jakarta.
entah itu dari caper. Akhirnya dari situ orang itu bakal ngelirik gitu, oh bocah ini kayaknya butuh ini kesempatan untuk Astrada 1 nanti di satu film. Akhirnya dipanggil dari Jendela SMP itu pertama kali bersama Sandrina, Joko dan Wulan sama Rebong. Itu pertama kali mengenal artis, bener-bener artis. Anak kecil kok bisa hafal satu buku gitu, satu kitab dalam 3 menit itu 30 detik itu hafal semua kan. Ayo kita hafalin. Kalau film kan biasa kan ya, karena ini kan dari Jendela SMP kan diangkat dari sinetronnya. Akhirnya pemainnya juga sama, tapi alur filmnya itu beda sama sinetron gitu. Akhirnya beberapa film pendek saya menginspirasi sutradaranya untuk akhirnya saya dilibatkan di film ini. Kayak beberapa scene yang ada di film pendek saya diambil untuk di scene dari Jendela SMP gitu. Jadi kayak ternyata seorang sutradara senior ini, salah satunya sutradaranya namanya Indrayanto. Itu kalau kalian pernah lihat Saras 00 itu terus si Entong gitu dia sutradara itu kan. Jadi saya cukup excited karena pengalaman beliau yang bisa aku curi dengan banyaknya pengalaman sinetron gitu. Bagaimana 2000-an dia udah survive di dunia industri film gitu, televisi. Akhirnya saya terjun dari Jendela SMP. Itu menjadi salah satu kesempatan saya untuk membuktikan bahwa saya pantas untuk masuk di dunia industri lagi. Luar biasa. Jadi juga nggak pilih-pilih genre gitu ya, aku harus romantis nih, harus ini nih, enggak. Jadi semua film Azam itu yang iya pernah. Itu dulu saya pernah gini, Imam saudara ngomong kayak gini, Imam bikinin ini adegan dosa yang ini dong, yang terbaru dong. Aku lihat ayat. Dosa apa ya aku gituin. Terus akhirnya ini kelamaan, kamu orang film kelamaan gitu. Udah dibikin aja ini piringnya terbang gitu di mayatnya gitu. Oke. Akhirnya aku sambil bikin adegan itu, sambil aku ngomong ke badan saya, semoga ibu saya nggak lihat. Semoga ibu saya nggak lihat. Itu pengoblokan. Jangan-jangan itu juga idenya Imam Syafi'i ya yang itu yang potong dulu ya. Kayak ditampilin nanti kan. Banyak yang kayak di TV-TV itu loh yang sering nampilin sinetron azab. Nah, mayatnya terbang. Iya, dari situ akhirnya menjadi beberapa Astrada di sinetron di industri kelas bawah di FTV. Akhirnya saya mangkrak ke Astrada 1 di komersil dari Jendela SMP. Waktu itu ternyata tugas Astrada itu beda. Bukan beda ya, ternyata ada banyak pemahaman Astrada di Jakarta. Kayak saya Astrada 1 yang biasanya schedule kalau di luar negeri di Hollywood itu Astrada 1 itu pengadeganan. Ya, pengadeganan. Tapi Astrada 2 schedule. Tapi di Jakarta dibalik, industri kita dibalik. Astrada 1 kita schedule, Astrada 2 pengadeganan gitu. Jadi ada sistem yang dibalik di situ gitu. Akhirnya saya mencoba untuk adaptasi dengan industri gitu. Walaupun saya sempat waktu magang dulu di sinetron saya sempat dilempar pakai aqua gitu kan, besar banget saya karena saya ini ngopi di set gitu. Nah, ngopi di set dilempar pakai aqua terus anak monyet gitu. Aku pernah digituin gitu kan. Akhirnya dari situ saya introspeksi, kenapa ya aku salah ya? Oh, ternyata enggak boleh di set, aku enggak boleh minum gitu. Walaupun itu secapek-capeknya. Tapi sayangnya industri sinetron kita masih stripping ya. Jadi 24 jam non-stop. Jadi siapa yang bakoh ya dia yang lanjut di sinetron gitu. Akhirnya pada satu saat kemarin akhirnya waktu itu saya menghentikan dunia sinetron saya itu karena saya tipes waktu itu di Jakarta. Bener-bener ya tadi aku yang ngomong. Saya tipes di situ. Waktu itu pemerannya tuh Ayu Ting Ting baru ngapain gitu kan. Terus adegannya tuh harusnya pingsan Ayu Ting Ting. Malah saya yang pingsan gitu kan. Astrada pingsan gitu. Jadi emang waktu itu akhirnya saya pingsan, saya dilarikan waktu itu akhirnya membuat saya tahu bahwa ternyata industri yang baik itu bukan tentang soal kita kerja tipes gitu, tapi tentang bagaimana kita kerja tapi juga bisa belajar tentang industri. Akhirnya Astrada itu intinya adalah kasarannya adalah mengatur jadwal orang, tapi juga mengkoordinasi seluruh kru dan pemain. Bukan hanya pemain dan kru, tapi bahkan dia harus tahu tentang shot, bagaimana shot. Makanya ada tipe-tipe Astrada itu yang bodo amat tentang itu, tentang bagaimana ya, sutradaranya ngomong, ambil sana gitu.
Nah, Astradanya bingung ambil sana apa ya Pak ya. Kita sebagai Astrada itu harus inisiatif. Pak kalau close up aja gimana di sananya gitu. Oh iya ayo gitu. Ada tipe yang langsung Pak ini kebanyakan nanya di gaplok di tempat gitu. Kamu goblok banget sih S1 kayak gini. Digituin pernah gitu kan. Nah, akhirnya dari situ ternyata Astrada itu memang harus tahu segalanya, bahkan melebihi sutradara kalau bisa. Dari jamnya sutradara itu jam 6 harus datang, saya harus jam 5, 1 jam sebelumnya itu harus datang. Harus koordinasi teman-teman, nanti setnya di mana ya? Oh ini nanti tim ininya konsumsi di sini ya, ini di sini gitu. Bagaimana kalau artisnya, Mas saya minta lobby, Mas saya ini minta jam 1 dong. Kita harus mengatur jadwal lagi gitu. Nah, Astrada ini membuat saya berpikir bahwa waktu itu jadi bukan waktu itu uang ya. Waktu itu jadi satu komunikasi yang frontal yang sangat wajib harus kita hargai sebagai pola kerja gitu. Soalnya kalau Astrada nggak bisa menghargai waktu 1 menit pun nanti kamu habis di situ. Gitu. Jadi kalau aku sih mikirnya itu. Dulu itu kenapa saya bisa masuk ya karena beberapa industri-industri yang lain mengajak Mas Imam dulu ya, kayak sinetron yang semuanya di Bapak tadi. Habis itu adalah puncaknya adalah dari Jendela SMP. Ya, bisa diceritakan itu ceritanya bagaimana? Ceritanya itu tentang Wulan dan Joko mencari cinta sejatinya di alam lain gitu. Jadi tapi ini ya bekerja sama teman-teman dari sinetron itu tapi difilmkan itu jadi ibaratnya mereka itu udah terbiasa ngelihat naskah. Jadi kayak kita mau reading ya, ayo kita reading sampai rehearsal. Nggak usah Kak, udah terbiasa, nggak usah. Ketika di action ya memang mereka bagus aktingnya karena mereka bayangin dari Jendela SMP itu udah 700-an episode loh. Jadi kayak itu lagi sampai ada Rebong sama si Sandrina itu si Cinlok di tempatnya, jadi kayak aduh ini anak-anak bocil ini ngapain, ayo kerja dulu gitu, mama udah nunggu uang kalian ini. Betulnya ngomong-ngomong dari tadi yang diliatin Alvin mulu ya, aku minder nih nggak diliatin loh. Dia nervous kalau lihat aku ngobrol. Oh iya, ini soalnya udah lihat 4 tahun di SMK, jadi dari tadi ngobrolnya sama Alvin ya sobat bersinar ya. Jadi kita akan malam sendiri ya kayak aku minggir aja nih. Oke, menarik sekali ya. Jadi nggak perlu PR banyak ya kalau dari move dari sinetron ke film gitu ya Kak ya. Tapi yang unik dari Jendela SMP ke film ini, kalian bisa nonton nanti sekaligus promosi di video.com bisa nonton. Dari Jendela SMP itu yang unik adalah dia punya dunia ulang. Jadi kalau di sinetronnya kan cuma linear realis aja ibarat kayak gitu. Tapi kalau di filmnya kita menemukan dimensi lain gitu. Bahwa dia harus mencari cintanya Joko dan Wulan. Dan ada salah satu scene yang itu scene-nya itu adegannya itu bukan copy ya, mengadaptasi dari scene film pendek saya. Waktu itu dia izin sutradaranya ngomong ke aku gitu. Tapi terlepas dari itu memang saya bukan hanya tentang soal ini bekerja sebagai Astrada, tapi saya kenal dengan ada DOP kondang yaitu Ipung Rahmat, itu ICS, itu kalau biografinya itu ada Bos Cokro Minoto, Soekarno, dan kemarin yang terakhir Raden Saleh. Itu dia akhirnya bekerja di industri link ke link, itu akhirnya menemukan bahwa nanti kalau aku mau bikin film aku sama dia. Jadi saya jadi punya gambaran. Kalau saya terlalu saklek di Klaten aja, nanti ya gambaran saya ketika aku bikin film ya sama anak Klaten. Nah kalau bisa anak industri dari Jakarta dibawa ke Klaten supaya Klaten itu juga nanti terpengaruh sama cara industri berjalan. Linknya juga banyak juga ya. Iya. Ngomong-ngomong sekarang sampai di titik ini gimana sih perasaan lu, Sapi? Untuk udah menjadi sosok Imam Syafi'i yang banyak karya, udah banyak orang kenal gitu, gimana sih rasanya? Jadi pembicara juga, Vin, ngomong-ngomong ya, pernah aku datang ke kampus tiba-tiba pembicaranya Imam Syafi'i, keren banget tuh ya. Iya. Kalau dari aku sih pertama aku harus bersyukur sih, terutama itu cara bersyukur orang itu beda-beda. Saya selalu bersyukur itu selalu ngomongin tentang cara aku bersyukur adalah teman-temanku nggak ketinggalan, karena gini,
ketika saya naik, saya nggak boleh ngelupain teman-teman saya yang pernah bareng sama saya, berjuang gitu ya. bareng gitu. Saya makanya selalu anak-anak teman-teman Jakarta yang suka film, saya bawa ke Klaten, kita produksi di Klaten untuk menularkan ilmu-ilmu mereka gitu. Bahkan maaf sebelumnya aku potong. Ya. Konflik itu adalah wujud syukurnya. Iya itu keluarga kedua lah ibarat, jadi keluarga kedua dari saya untuk bisa bentuk sukarelawan saya untuk bisa mengajarkan bagaimana intinya otak saya itu ilmunya ada di konflik gitu. Gitu. Jadi kalau dari saya sih cara saya untuk memandang rasa syukur itu adalah ya saya menghargai ataupun memanusiakan manusia di teman-teman saya ini. Okay. Luar biasa. Menurut Mas Imam Syafi'i sebagai sutradara, sebenarnya menjadi sutradara itu minat dulu atau bakat dulu, atau kalau misalkan ada anak muda ini, anak muda yang pengen melanjutkan jenjang ke sutradara, apa yang harus dipelajari gitu? Kayak ini ya, kayak belajar kungfu ya, yang harus dipelajari sebenarnya. Aku percaya sama passion gitu. Aku percaya sama bakat juga. Yang terpenting adalah yang harus dipelajari adalah kita harus tekun dalam belajar satu hal itu. Soalnya gini, kadang kita itu maunya banyak, belajarnya banyak, outputnya nggak jelas. Tapi kalau kita belajarnya satu, misal kamu sutradara gitu, kamu belajar sutradara, kamu belajar artistik atau yang lain. Ketika kamu tahu tujuan kamu dulu, kamu mau jadi apa, nanti kamu akan belajar fokus ke situ dan kamu akan lebih matang daripada kamu harus belajar banyak gitu. Saya percaya itu. Dan ketika menjadi seorang sutradara atau penulis atau produser, yang harus dipelajari memang untuk pemula itu adalah bagaimana memanage waktu, bagaimana memanage segala hal itu, entah itu waktu, entah itu keuangan, entah itu bagaimana mengkoordinasi cara kita berkomunikasi dengan manusia lain gitu. Okay. Saya kira itu jadi hal yang sangat penting bagi aku gitu. Saya percaya bahwa proses itu akan terus berkembang ketika kita tahu kesalahan kita apa gitu. Kadang orang itu mikir bahwa kita nggak mau nyoba kesalahan, tapi kita pengennya bener terus. Nah kita kalau mau bener gimana gitu. Saya selalu gini, ketika saya tidak ingin salah, ya saya tanya senior saya, supaya saya tidak mengulangi kesalahan yang sama apa yang dilakukan oleh senior saya. Jadi gini, kadang kita itu terus ingin belajar, tapi kita lupa bahwa kita punya batasan, sama kita punya circle untuk bertanya. Ketika evaluasi. Kalau kita nggak bertanya, ini contohnya kamu pernah ngelakuin kesalahan naruh HP nggak bener kayak gini. Tapi kalau aku nggak tanya kamu, aku bakalan naruh HP kayak gini lagi. Kalau aku udah nanya, cara naruh HP dulu kamu kayak mana? Kayak gini, jangan kayak gini. Oh berarti aku kayak gini cara naruh HP-nya, biar nggak salah kayak dulu kamu gitu. Jadi itu kan kamu akan belajar satu step di atas apa yang kamu obrolin sama teman kamu. Gitu. Nah akhirnya aku selalu punya mentor untuk bisa gimana ya kalau skenario yang baik itu kayak gimana. Kalau saya mikir sendiri, saya selalu mikir adalah ini filmku, bukan film orang lain. Tapi kalau kita bisa terbuka sama orang, kita akan mikir bahwa ini film dia, ini film kita, ini film bersama. Gitu. Jadi karena banyak masukan juga ya untuk dikembangkan. Okay. Tapi kalau kita banyak masukan, kita akan dilematis. Iya, pasti. Ya, maksudnya ini batasan ya. Akhirnya kita ada batasan ketika mana nih yang harus kita tanyakan. Iya. Karena nanti juga kalau misalkan kita terlalu sharing dengan orang, nanti ide kreatif kita juga akan dicuri. Apakah ada ketakutan gitu? Iya, ketakutan itu selalu punya keorisinalan dari bagaimana riset kita. Gitu. Riset itu menentukan keorisinalan karya kita. Kalau kita menjiplak aja, itu menduplikat ataupun mengcopy aja, itu ketahuan. Saya pernah menguji salah satu mahasiswa saya waktu itu di Bandung, ada tugas, bikinlah film satu, ini skenario satu, tapi banyak saudara, banyak kepala. Hasilnya beda-beda. Saya yakin karena rasa, feeling sama taste masing-masing sinias itu beda. Betul. Oh cara ngelihatin nangis harus sambil nangis gitu, tapi yang satu cara ngeliatin nangis ternyata nggak harus nangis, tapi ternyata dengan dia ngelihat
piringnya pecah terus dia shotnya dia ngelihatin dia diem, itu udah sedih gitu. Oke. Jadi taste-nya itu beda-beda. Saya yakin bahwa keorisinalan itu bisa hadir ketika rasa sayang sama karyanya, cara karyanya melangkah secara jujur, itu tentu akan membuat dia menjadi filmmaker yang dicap bukan filmmaker Plagiat gitu ya. Oke, sangat menarik sekali ya Mas Imam Syafi'i, bahwa perbincangan kita masih panjang dan masih ada beberapa pertanyaan, tapi tunggu dulu, kita saksikan yang berikut ini. Keringat, tenaga, pikiran bersatu menciptakan sebuah keindahan. Cermat, tekun, teliti, menghasilkan sebuah karya yang rapi. Warna-warni alam tertuang dalam kain yang penuh harmoni. Di tangan yang tepat, Astrid Ediati, terciptalah berbagai bentuk karya cipta yang penuh dengan makna. Sebagai isyarat bahwa terbentuknya kerjasama antara alam dan manusia. Inilah warna-warni lurik yang selalu kita idamkan dan menjadi simbol bahwa Klaten akan selamanya bersinar. Oke Sobat Bersinar, jumpa lagi di Kuping Panas. Ini masih bersama Imam Syafi'i di sini, dan kita nggak usah tegang-tegang lagi karena kita akan main games jawab cepat. Oke, langsung saja pertanyaan pertama. Romantik apa? Apa ya? Kesuwan dah aku. Apa horor nih? Romantik. Wih, kenapa? Sangat dramatik Sangat sekali orang. dramatik. Karena dari cinta kita tumbuh banyak. Bucin lagi ditungguin pacarnya dia. Lanjut, Bin. Merah atau kuning? Kayaknya merah ya, karena pemberani ya. Wih. Sangat aman sekali juga jawabannya. Oke. Mewah atau polos? Kayaknya polos lebih penting. Wih, polos. Lebih penting polos gitu. Soalnya hidup itu jadi flat gitu. Jadi polos itu nanti kita bisa isi pakai hal yang lain di antara polos. Kalau mewah udah diisi sama orang lain, kita nggak bisa muter-muter. Wih, jawabannya ya, Vin ya. Oke, Filosofisnya next. budayawan Betul. budayawan kayak ini. Next. Ya, oke. Oke, K-drama atau Hollywood? Drama ya. K-drama. Soalnya lebih Asia banget gitu. Oke. Kalau Hollywood tuh terlalu superhero. Soalnya saya nggak bisa jadi superhero bagi orang-orang, tapi saya masih proses jadi superhero. S3 apa menikah? Berat banget ini. Karena calonnya sama siapa? S3 apa menikah nih? Saya kalau ini pilihan berat ya. Kalau bisa jawab dua-duanya nggak sih? Kalau bisa ya. Pilih salah satu dong. Salah satu, Mas. Menikah menurut apa sih? Karir S3 nanti ini. Nggak ada ini ya, nggak ada. Nggak ada dong. pas ya? Pilih salah satu dong. Pilih salah satu. Kalau saya sih S3 dulu deh. Wih, Oke, semoga banyak salah habis ini satu. diputus ya, nunggu S3 dulu. Oke. Tingkat aja ya. Kamu Oke. tidak berdelakan. Oke, sudah semua pertanyaan sudah dijawab yang luar biasa dengan cepat dijawab oleh Imam Syafi'i. Nggak apa-apa deh. Seneng nggak? Kurang. Oke, luar biasa sekali. Hari ini kita akan bertanya nih, apalagi yang mau dicapai oleh Imam Syafi'i ke depan tuh, mau apa lagi nih untuk project-project selanjutnya? Oke. Ini proyek ke depan adalah
project personal semua. Ada salah satu web series yang akan tayang dari ya salah satu brand. Terus habis itu juga nanti akan ada film panjang saya debut pertama, baru proses untuk pendanaan. Terus juga saya baru mengembangkan komunitas film Klaten yang rencana memang akan ada base camp tetap di tengah kota gitu. Luar Jadi masih biasa. dicarikan, gitu. Terus yang ketiga adalah menyelesaikan kuliah gitu, S2 supaya nggak berpusing-pusing dengan tesis dan lain-lain, supaya aku bisa fokus yang lain lagi. Yang ketiga adalah menatap kehidupan yang lebih baik lagi. Menatap kehidupan yang lebih baik lagi, apa tuh? Jawabannya selalu dramatik ya. Iya. Iya. Wah, nggak Selalu kerasa dramatik, ya. Kayak budayawan gitu. Dari tadi jawabannya gitu, Win. Waduh, ya rencana sih memang saya selain itu juga akan mengembangkan bioskop untuk anak-anak disabilitas. Karena waktu itu kalau kalian bisa lihat film saya Kemanten, ada salah satu karakter yang disabilitas yang membuat diri saya itu mungkin ada suatu saat nanti aku bikin bioskop untuk orang-orang yang minoritas gitu, untuk mereka bisa membaca film, bisa berkontribusi ke film. Bahkan tahun depan rencana akan ada festival film Klaten sekaligus promosi. Rencana, ini masih rencana, masih dibuat amandemennya. Di situ akan ada kategori Life Achievement Award sama Honorable Mention untuk anak-anak disabilitas yang ingin bikin karya. Luar biasa sekali. Jadi memang mereka punya satu hal yang harus dibangkitkan, bukan hanya tentang soal bagaimana mereka mengenal manusia atau mengenal kehidupan, tapi bagaimana mereka mengenal audiovisual melalui kehidupan mereka masing-masing. Luar biasa. Sosialnya juga tinggi sekali ya Imam Syafi'i ini ya, luar biasa mungkin kita sekali. juga bisa kerjasama ya caranya. Betul. Siap. Betul sekali. Ya harus dong. Bagus banget ini untuk menggait difabel ini, keren banget ya. Semoga semua yang diinginkan tercapai dan Klaten semakin bersinar dengan adanya sosok yang inspiratif seperti Imam Syafi'i ini. Terima kasih Imam sudah datang di Kuping Panas. Enggak panas ini. Oh, nggak panas dingin. Oke. Ada AC-nya. Oke. Bisa aja gimmicknya. Oke, terima kasih Imam Syafi'i. Dan terima kasih untuk Sobat Bersinar yang sudah menyaksikan Kuping Panas pada hari ini. Oke, dan saya pamit, saya Titi Rohman. Saya Alvin Maulana. Dan saya Imam Syafi'i. tetap saksikan Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi Panas. Sampai jumpa.